Halo semuanya, kembali lagi di channel Basinors, dan di video kali ini saya ingin membagikan tutorial lanjutan yang di video sebelumnya, yaitu bagaimana membuat robot dengan menggunakan M-Block. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan tutorialnya, mungkin bagi teman-teman yang ingin melihat catatan daripada kode M-Block-nya, bisa melihat link ya atau ebook yang sudah saya senapkan, linknya pada di deskripsi video ini. Oke, kita langsung saja masuk ke tutorial membuat robot plant follower dengan menggunakan M-Block. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke pemrograman M-Block, kita rakit dulu robot plant follower-nya. Ya, di sini kita sudah siapkan ya robot cube robot V1 kemarin ya. Nah, ini kita akan rakit ini menjadi robot land follower. Nah, ini ada hardware ya, main hardware-nya ini, kemudian ada tambahan sensor garis. Kita menggunakan 3 sensor garis menggunakan LED infrared ya. Kemudian ada pasti ada motor, roda ya. Kemudian ada roda bebas, terus ada baterai yang pasti, kemudian ada kabel jumper. Nah, ini untuk sensornya nanti. Oke, kita rangkai terlebih dahulu. Oke, kita pasang dulu roda bebasnya. Jadi yang sisi depan itu yang bagian sini, ini sisi depan. Roda bebas itu ada di sisi depan. Kita pasang dulu. Kemudian kita pasang sensor garisnya, dia ada di depan ya, berarti seperti ini. Selesai. Oke, selesai. Ini bentuk robot land follower-nya ya. Jadi ini ada roda bebas, ini ada 2 roda, sensornya ada 3 di depan seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke pemrograman. Ini baterainya kita colokkan terlebih dahulu. Nah, posisi baterai ada di sini, kemudian ini kita colokkan. Oke, dia udah nyala, kita matikan dulu. Posisi baterai ada di sini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pemrograman M-Block-nya. Let's go. Detail pemrogramannya teman-teman bisa download link video tutorial PDF ya yang ada di deskripsi video ini. Nah, di situ kita menggunakan integral ya. Jadi ada suatu kontrol robot yang namanya PID, tapi kita tidak menggunakan keseluruhan rumus, kita hanya menggunakan integral saja karena PID itu terbagi menjadi 3, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Nah, kita menggunakan yang tengah saja, yaitu integral. Kita tidak memakai proporsional maupun derivatif ya, karena pertama ya terkait dengan sensor, yang kedua terkait dengan banyak hal. Jadi kita hanya menggunakan integral saja, dan itu saya rasa sudah cukup untuk mengendalikan robot land follower ini.
Oke, baik. Kita sekarang langsung masuk ke aplikasi M-Block-nya saja. Untuk langkah pertama, kita akan membuat variabel terlebih dahulu. Teman-teman bisa lihat di PDF tutorialnya ya, di situ ada banyak variabel. Saya tidak perlu membaca satu-satu, tapi kita langsung membuat saja. Yaitu ada error. Oke, selanjutnya kita buat fungsinya, blok fungsi. Di sini ada baca garis, baca sensor, PID, robot berhenti, robot ikuti garis. Oke, ada 5 nih. Selanjutnya kita membuat program yang untuk baca sensor terlebih dahulu ya. Oke, dari PDF. Nah, ini sensor kita terletak di A0, A1 dan A2. Jadi kita gunakan fungsi baca sensor ini ya. Kemudian tarik ke atas, kita cari pin. Sebelumnya kita ke bagian variabel. Bagian variabel di bagian bawah ini set. Nah, ini kita ganti ke sensor 1 dan kita masukkan lagi sensor 2, masukkan lagi sensor 3, dan kita baca ADC ya, analog read. Ini analog read. Ini kita mulai dari pin A0 yang atas, sensor 1 pin A0, kemudian read analog ini pin A1, kemudian ini pin A2. Selanjutnya ini baca sensor sudah ya. Selanjutnya kita akan membaca garisnya. Di baca garis ini fungsinya yaitu mencari nilai error ya. Mencari nilai error. Jadi setiap sensor itu akan kita baca, kemudian akan kita jadikan konversi ini errornya berapa, errornya berapa. Kalau robot itu lurus ya berarti errornya 0, tapi robotnya itu serong ke kanan atau serong ke kiri berarti errornya nambah atau berkurang. Oke, di sini programnya cukup panjang ya teman-teman. Teman-teman bisa ikutin dari PDF-nya. Jadi kita ada baca garis. Baca garis. Sebelum kita menentukan nilai error, kita panggil dulu baca sensornya. Nah, ini baca sensor dulu. Setelah baca sensor baru nilai error. Kita gunakan if ya. If ini, kemudian pembanding. Nah, pembandingnya yang pertama itu adalah lebih kecil, lebih besar, kemudian lebih kecil. Kita pembanding dulu n ya, n, kemudian ada 3. Sini ada 3 ya, n1, n2, sorry, ada 2n pertama dan kedua. Nah, ini caranya gimana? Kita tarik lagi n lagi di kolom kedua. Nah, sehingga akan muncul n double. Oke, kemudian kita masukkan lebih kecil ya tadi ya, lebih kecil, kemudian lebih besar dan lebih kecil. Sorry, ini lebih, kita tarik, kita buang, lebih besar, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil. Nah, ini sensor tengah ya. Yang tengah ini berarti sensor tengah, yang kiri sensor kiri, yang kanan sensor paling kanan.
Jadi kita ada 3 sensor. Nah, kemudian kita masuk ke bagian variabel. Jadi sensor sini tadi sensor 1 ya, nilai sensor 1, nilai sensor 2, kemudian nilai sensor 3. Nilainya kita akan masukkan nilai batas itu di 200 ya. Ini ya, 200 200 200. Ini adalah batas sensor. Jadi kalau sensor 1 nilainya lebih dari 200, itu berarti dia membaca garis. Tapi kalau dia mendeteksi garis, sensornya mendeteksi garis. Cuma kalau nilainya itu di bawah 200 berarti tidak mendeteksi garis. Jadi ini cara untuk mendeteksi garis atau tidak. Jadi kita kasih batas di 200. Selanjutnya kita masukkan nilai error. Nah, ini kan sudah ada kondisi, kemudian kita masuk nilai error. Nah, ini robot yang pertama ini ya, yang program pertama ini kan dia robot berada di tengah-tengah garis. Jadi garisnya dari tengah-tengah sini, teman-teman. Di tengah-tengah sini, maka dia tidak ada error, sehingga set nilai errornya adalah 0. Seperti itu. Oke, duplikat. Kita duplikat ya, teman-teman bisa klik teman-teman bisa klik kanan, kemudian ada duplikat, diklik, ditaruh di bawahnya. Selanjutnya sensor itu mendeteksi sensor 2 dan sensor 1, sehingga sensor 1 itu kita jadikan lebih besar ya. Sensor 1 itu lebih besar daripada 200 karena mendeteksi garisnya ada di sensor 2 dan sensor 1. Kemudian nilai error kita buat di sini min 20. Ini nilai errornya. Selanjutnya kita sensor 1 saja yang mendeteksi. Sensor 2 tidak mendeteksi. Berarti sensor 2 ini kita keluarkan. Kita jadikan lebih kecil ya. Jadi kita tarik, masukin lebih kecil daripada 200. Seperti ini. Nah, ini nilai error kita jadikan min 35 ya. Ya kan? Oke, ya betul, min 35. Terus sama, sekarang ini bagian kiri sudah, kemudian kita masuk ke bagian kanan. Ya. Kita klik duplikat, masuk ke sini. Ini ya, mulai dari sini kita keluarkan, kita tukar. Kita masukkan lagi. Lebih besar, sehingga sini kebalikan, yang di atas tadi min 20, sini 20 ya. Karena mirror, kebalikan antara kanan dan kiri. Kemudian yang di sini kita balik juga sama, kita turunkan ke bawah, kita keluarkan dulu. Oke, sama, ini berarti bukan min 35 tapi 35. Selanjutnya bagaimana jika robot itu di luar garis atau dia melenceng jauh, tidak mendeteksi garis. Maka kita yang lakukan adalah membaca error sebelumnya. Jadi kan dia robot itu nilai errornya akan berubah terus kan. Jadi kita bisa membandingkan error sekarang dan error sebelumnya. Makanya error yang sebelumnya ini kita simpan. Kita simpan di error sebelumnya. Kita masukkan set error. Error sebelumnya itu sama dengan error. Nah, jadi nilai error yang keluar itu akan disimpan menjadi error sebelumnya. Kemudian akan muncul nilai error lagi seperti itu. Nah, kemudian
kita buat program lagi, kita duplikat sehingga robot itu tidak menemukan garis. Kita buang ini ya. Kalau tidak menemukan garis berarti semuanya lebih kecil. Jadi yang ini kita rubah, tiganya kita keluarkan, ini kita buang. Ini 200 ya. Jadi semuanya lebih kecil, itu tidak menemukan garis. Jika tidak menemukan garis, kemudian kita masukkan logika lagi, variable if, kontrol ya. Jika robot tidak menemukan garis dan error sebelumnya, kalau di sini ya, error sebelumnya sama dengan 35 ya, maka nilai set error itu sama dengan nilai set error menjadi 40 seperti itu. Jadi kita pakai sama dengan ini. Terus variabel error sebelumnya sama dengan paling jauh ya 35, maka kita bisa set error menjadi 40. Jadi errornya semakin tinggi, error paling tinggi adalah 40. Begitu juga dengan yang selanjutnya, jika error sebelumnya minus 35, maka set errornya adalah minus 40. Kemudian kita kasih akumulasi error di bagian bawah sendiri ya. Bawah sendiri itu adalah akumulasi error, itu sama dengan error sebelumnya ditambah error akumulasi, itu operatornya tambah ya. Ini paling atas itu error sebelumnya ditambah error saat ini nilai error total. Nah, ini pembacaan garis sudah. Oke, jangan lupa teman-teman untuk save ya. Jadi kita file save to your computer ya, save to your computer, kita tulis len PID 1 ya, len follower PID, kita save. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke pengontrol motor PID-nya. Nah, di sini kita menggunakan nilai KI saja. Jadi kita tidak menggunakan nilai proporsional ataupun derivatif. Jadi kita menggunakan nilai integral. Penjelasan PID teman-teman bisa baca di PDF. Ini di bagian atasnya tidak menjelaskan bagian PID. Tapi kalau teman-teman mau bagaimana penjelasan PID, nanti kita bisa set di video yang lain. Oke. Kita buat PID di sini. Oke, di PID sini kita perlu membaca yang namanya baca garisnya. Kita baca garis, kemudian kita set dulu ya. Set nilai KI-nya berapa? Nilai KI. Nilai KI secara rumus itu adalah perkalian dari variabel I dengan akumulasi error ya, berarti variabel I ya, nilai I dikali dengan akumulasi error akumulasi. Nah, nilai I dikali error akumulasi. Kemudian PID output itu sama dengan KI karena kita hanya menggunakan PID KI-nya saja ya, atau integral saja. Jadi nilai PID output itu sama dengan nilai KI seperti ini.
Untuk mengontrol motor kanan motor kiri ya teman-teman, ini bisa lakukan penjumlahan dan pengurangan. Ini nilai motor kanan, kemudian nilai motor kiri ya. Teman-teman bisa melakukan penjumlahan, yaitu penjumlahan apa? Penjumlahan dari kecepatan awal motor dengan nilai PID output, atau dijumlahkan PID output atau dikurangi dengan PID output. Jadi kalau yang motor kanan itu dikurangin, kalau motor kiri ditambah. Seperti itu. Motor kanan dikurangin, motor kiri ditambah. Jadi kecepatan motor awal, ini kecepatan awal ya teman-teman. Ini kecepatan awal dikurangin dengan nilai PID output. Oke. Yang kecepatan motor kiri ditambah ya, jadi kebalikan ya, pokoknya motor kanan motor kiri itu kebalikannya. Oke, selanjutnya ini sudah. Selanjutnya kita membuat kondisi motor ya, robot berhenti. Kalau robot berhenti berarti semua output nilai PWM nya menjadi 0, kemudian logika pergerakan motor maju mundurnya low semuanya. Robot berhenti, set digital output ini ada 10, 11, 0, 6, 0, kemudian kita duplikat aja biar cepat, taruh bawah. Ini 12, 13, dan ini 5, ini 0. Nah, selanjutnya kita membuat robot untuk mengikuti garis. Nah, untuk robot mengikuti garis ya teman-teman, untuk robot mengikuti garis teman-teman bisa membuat mana tadi, atas ini ya, oh ini kita geser ke bawah. Robot mengikuti garis, yang pertama variabel blok dulu, kita masukkan blok PID ya, kita baca nilai PID nya. Yang kedua kita duplikat yang ini ya, yang robot berhenti tadi. Kemudian set output 10 pin, sorry kita besarkan, set digital pin 10 ini kita buat high, kemudian yang 12 juga high. Nah, yang untuk motor 6 set PWM 6 itu kecepatan motor kanan ya, kemudian yang set PWM kiri kecepatan motor kiri. Nah, maaf yang di sini salah ya, ini bukan KP ya, tapi PID, karena di sini adalah define-nya PID, bukan KP. Oke, ini sudah. Kemudian kita membuat untuk program keseluruhan ya, program utama istilahnya. Program utama kita buat di bawah di sini. Program utama itu event when Arduino startup ya, ketika Arduino dinyalakan. Langkah pertama kita lakukan variabel-variabel dulu. Kita gunakan set error, boleh set error akumulasi, set error sebelumnya ini 00 semua ya, jadi kita definisikan di awal sebagai 0. Oh, ini kecepatan awal, kecepatan motor kiri. Kecepatan awal kita buat 100, kita buat 100, kemudian set motor kiri 0,
dan motor kanan juga 0. Motor kanan kiri juga 0. Kemudian kita set nilai PID, nilai KI nya, nilai I. Nah, nilai I kita buat 1 ya, nilai I kita buat 1. Udah itu. Kemudian selanjutnya kita masuk forever ya, supaya robot itu berjalan terus menerus. Jadi kita pakai forever masuk. Nah, baru kita masukin logika ketika tombol. Oke, nih kita masukin ketika pin 3 dipencet ya teman-teman. Ketika pin 3 dipencet, maka tombol 1 1, tombol 2 0. Jadi kita balik ke variabel set, ada 2, tombol 1 tombol 2 0. Dan ketika pin 1 dipencet, pin 2 dipencet, maka kebalikan ya, tombol 1 0, tombol 2 1. Dan kita masuk logika if ya. Ketika logika if ini, logikanya ketika nilai tombol 1 sama dengan 1, maka robot berjalan. Oke ya, berarti if ketika tombol 1 nilainya 1 ya kan, tombol 1 sama dengan 1, robot ikuti garis. Kita ke blok, my block ini, robot ikuti garis. Kemudian kita duplikat, kita ganti robot ikuti garisnya menjadi robot berhenti. Itu ketika tombol 2 itu nilainya 1 titik, kita buang, kita ganti ke tombol 2. Nah, tombol 2 sama dengan 1, robot berhenti. Oke, secara keseluruhan program sudah selesai teman-teman semuanya. Kita simpan dulu. Sekarang kita upload. Oke, sekarang kita upload. Siapkan robotnya, kabel USB jangan lupa dicolokkan. Dicolokkan, sudah masuk ya. Dan di bagian pojok kiri bawah jangan lupa di sini connect dulu. Sini kondisi upload ya, bukan live. Kemudian di connect, pilih show. Di sini kita COM7 ya, COM7 kita konekkan. Oke, kalau sudah kemudian kita upload code-nya. Klik upload code. Oke, robot sudah diupload secara keseluruhan. Sebelum dijalankan, pastikan dulu koneksinya teman-teman semuanya. Ya. Oke, dipastikan dulu koneksinya ya. Jadi yang paling sini, sensor paling ujung, kalau menghadap ke depan gini ya, paling ujung sini. Ini kiri ya, paling ujung kiri, ini ada di paling depan ya. Kemudian tengah, di tengah, dan yang paling belakang ini ke kanan. Dan jangan lupa koneksinya seperti ini, ada 4 konektor
yang paling ujung ini kosong. Oke, kalau sudah kita jalankan robotnya. Oke, teman-teman semuanya, ini kita saatnya untuk mencoba robotnya. Sebelumnya kita pasang dulu baterainya di sini ya. Langsung baterainya masuk sini. Oke, sudah selesai. Kita on kan. Sebelum nyoba robot di lintasan, pastikan dulu sensor ini mampu membaca garis ya. Jadi seperti ini, saya akan jelaskan ke bawah. Oke, nah ini kondisi ketika robot tidak membaca garis ya teman-teman. Jadi lampu indikatornya menyala ya, jadi ini ada dua indikator, satu indikator lampu LED, satu indikator sensor baca garis. Kalau robot ini membaca garis, maka dia akan mati seperti ini. Nah, ini kan mati. Nah, berarti sensor yang paling kanan ya, ini mendeteksi garis. Jadi sensor ini optiknya ada di belakang, di sini, bagian sini. Nah, ini mendeteksi garis. Kemudian kalau ini, nah ini mendeteksi garis, ini mendeteksi garis. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Nah, kalau ini sini, ini mendeteksi garis. Ketiganya mendeteksi garis. Ya. Kemudian kalau kita tarik ke belakang, tiga-tiganya nyala. Jadi ini kondisi tidak mendeteksi garis. Jadi kalau mendeteksi garis itu sensornya mati. Nah, teman-teman kalau sensornya ada yang masalah seperti itu, teman-teman bisa putar di bagian sini pakai skru ya, pakai skru. Teman-teman bisa obeng di bagian sini searah jarum jam. Oke, saya beri contoh. Misalkan ini sensornya ini. Oke, ini sensornya nyala. Oke. Nah, ini sensornya harusnya sensor ini itu mati karena sensornya berada di atas garis, ya kan? Tapi ini tidak mati. Kalau sensor tengah mati kan? Sensor ini tidak mati. Jadi dia nih tidak bisa mendeteksi garis. Sehingga gimana? Kita ini obeng plus ya. Teman-teman taruh sini. Ini diputar berlawanan jarum jam sampai sensornya mati. Ya. Sampai sensornya mati, kemudian putar lagi searah jarum jam sampai sensornya nyala dikit aja, pelan-pelan. Oke, sampai nyala kan. Nah, kemudian dicoba ke garis. Nah, ya kan, udah bisa kan. Nah, udah bisa. Oke, nah, udah bisa. Seperti itu, dan itu diulang terus sampai bisa. Oke, sekarang kondisi sensor sudah normal. Selanjutnya kita coba nyalakan robotnya. Cek, kita garis tengah. Oke. Nah, ini robot sudah bisa jalan normal ya. Jadi kita menggunakan KI. Maaf, itu slip, rodanya slip. Jadi kita dorong dikit. Oke, ini robot sudah normal, tapi terkadang rodanya slip ya. Nah, dia sudah bisa mengikuti garis. Ketika garis dia maju, ketika dia garis mundur, ketika dari garis belok dia maju. Sekarang kita coba putar berlawanan. Ini berlawanan, dan robot juga masih bisa, dia bisa belok. Selanjutnya kita coba dengan lintasan yang berbeda. Kita stop dulu ya teman-teman. Ini robot kita coba di sirkuit yang berbeda ya, tidak bulat tapi ada sedikit cekungannya di bagian sininya, dan ini masih bisa berjalan mengikuti garis walaupun di situ agak terlalu over ya, beloknya dia terlalu over.
tapi itu tidak masalah, tetapi sudah menggunakan garis karena kita hanya menggunakan nilai integral. Jadi dari rumus PID kita hanya menggunakan nilai integral saja, dan ini saya rasa masih cukup bagus ya. Artinya robot masih bisa mengikuti garis walaupun sedikit dia mengalami overshoot ya, overshoot ya, melebihi. Oke, mungkin demikian video tutorial membuat land follower menggunakan M-Block. Bagi teman-teman semuanya yang ingin mempelajari lebih dalam terkait dengan M-Block, bisa follow channel ini. Bye bye, di pertemuan selanjutnya kita akan banyak coba memprogram robot dengan menggunakan M-Block. Terima kasih, ketemu sampai di video selanjutnya.